Segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan kembali kami persembahkan kepadamu ya Bapa Yahweh Elohim, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Bapa yang kami muliakan dan agungkan siang dan malam. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia Putra Tunggal Bapa, kami bersyukur oleh penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Kembali kami dibawa oleh Tuhan dalam persekutuan dengan Engkau Bapa, untuk menerima kelengkapan-kelengkapan dari kerajaan Bapa Sorgawi lewat kebenaran firman-Mu dan lewat kekuatan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Shalom. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kembali kita persembahkan kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara bisa lagi terkumpul dalam persekutuan ibadah kepada Bapa kita di surga. Tuhan Yesus Hamasia katakan, penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau pernyataan ini diungkapkan oleh Yesus Hamasia, ini mengandung makna bahwa di dunia ini ada bilangan orang yang menyembah tapi belum tentu benar. Dan memang terbukti kekasih-kekasih Tuhan bahwa di dalam kehidupan umat manusia memang banyak kelompok, banyak komunitas yang juga menyembah. Tetapi Yesus Hamasia katakan bahwa penyembah-penyembah yang benar itulah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa yang dimaksud oleh Yesus Hamasia adalah Bapa yang disembah oleh orang atau oleh kelompok yang disebut penyembah yang benar. Kalau di dalam ungkapan Yesus Hamasia diungkapkan ternyata hanya ada dua Bapa, yaitu Bapa segala pendusta, itulah kekuatan daripada kuasa si jahat iblis setan, dan Bapa yang mengutus putranya yang tunggal, itulah Bapa Sorgawi, Bapa yang empunya nama Bapa Yahweh Elohim. Puji Tuhan. Jadi artinya kekasih-kekasih Tuhan, yang dimaksudkan oleh Yesus Hamasia Bapa Sorgawi itulah Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel. Bapa yang telah mengutus putranya yang tunggal yaitu pribadi Yesus Hamasia untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Dan itulah Bapa yang kita sembah saat ini. Itulah Bapa yang kita muliakan dan agungkan dalam setiap persekutuan ibadah. Otomatis kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ingat dalam roh dan kebenaran, maka jelas
penyembahan kita juga itu sudah melingkupi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Putra atau Yeshua HaMasiah itu adalah kebenaran yang sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini saya dan saudara kembali akan belajar lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana keadaan atau peristiwa sesudah Yeshua HaMasiah bangkit dari antara orang mati. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yeshua kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yeshua mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Bapa kita di surga, kembali saya dan saudara dibawa oleh Tuhan dalam satu bacaan dan perenungan firman Tuhan yang menceritakan tentang pribadi Yeshua HaMasiah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bacaan kita ini adalah catatan tentang perjumpaan atau pertemuan yang secara khusus ring satunya Yeshua HaMasiah, yaitu ke-11 murid daripada Yeshua HaMasiah. Sebenarnya ada 12, tapi Yudas sudah tidak lagi bersama-sama dengan ke-11 murid. Asito dari 11 murid ini, catatan firman Tuhan, masih juga ada yang ragu-ragu. Apakah betul Yeshua ini sudah bangkit dan kebangkitannya itu bagaimana? Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, setelah sudah terjadi perjumpaan, apa Yeshua HaMasiah katakan kepada murid-muridnya? Kalau kita membaca di dalam ayat yang selanjutnya, Yeshua HaMasiah katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Dalam ayat 18, Yeshua mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kekasih-kekasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Yeshua HaMasiah ini berbeda sekali dengan peristiwa-peristiwa kebangkitan daripada manusia yang ada di bumi ini, yang barangkali bangkit dari antara orang mati. Karena memang banyak juga peristiwa yang terjadi setelah mati beberapa jam, kemudian bangkit, dan itu diistilahkan dengan mati suri. Tetapi Yeshua HaMasiah bukanlah pribadi yang mati suri.
Yeshua HaMashiach mengalami peristiwa kematian melalui eksekusi yang sangat menyedihkan, yang sangat sadis sekali, yaitu melalui peristiwa salib. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dan eksekusi itu dipastikan bahwa dia betul-betul mati semenjak dia masih tergantung di kayu salib. Kurang lebih 12 jam penderitaan yang dia alami karena Yeshua HaMashiach ditangkap pada jam 3 hampir siang. Kemudian menghembuskan nafas jam 3 sore. Jadi betul-betul Yeshua HaMashiach mati masih di atas kayu salib. Nah, sesudah itu Yeshua HaMashiach dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yeshua HaMashiach bangkit dari antara orang mati. Dan inilah yang membuktikan bahwa pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang sangat luar biasa. Pribadi yang datang untuk menebus kehidupan umat manusia dari perhambaan dosa melalui salib yang dia derita. Tetapi sesungguhnya Yeshua HaMashiach tidak dikuasai oleh kematian. Justru Yeshua HaMashiach itu mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan terjadilah peristiwa kebangkitan. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, inilah alasan bagi saya dan saudara, kalau kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yeshua HaMashiach adalah pribadi yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yeshua HaMashiach adalah sulung daripada kebangkitan. Karena setelah Yeshua HaMashiach bangkit dari antara orang mati, maka kuasa kebangkitan itu juga akan menjadi bagian daripada saya dan saudara. Yeshua HaMashiach bangkit itu bukan hanya pribadinya sendiri, tetapi kebangkitan daripada Yeshua HaMashiach itu juga telah menjadi kebangkitan bagi saya dan saudara. Sehingga kita percaya walaupun saya dan saudara sudah mati sebagai manusia biasa, tetapi Yeshua HaMashiach sudah menjamin akan ada kebangkitan orang-orang yang percaya. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Inilah kuasa kebangkitan yang dilakukan, yang terjadi di dalam pribadi Yeshua HaMashiach. Sebab itu berbahagialah setiap kehidupan saya dan saudara yang sudah menjadi bilangan orang yang di dalam Yeshua HaMashiach. Kita tidak perlu takut dengan peristiwa kematian, karena orang yang mati di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan sejak sekarang ini dia akan mengalami peristiwa besar, yaitu kebangkitan orang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Yeshua HaMashiach berpesan kepada murid-muridnya. Dia katakan, jangan takut. Damai dan sejahtera dari tempat yang maha tinggi biarlah memenuhi kehidupan. Karena memang secara alamiah setelah peristiwa penyaliban, murid-murid Yeshua HaMashiach, pengikut Yeshua HaMashiach dilanda dengan ketakutan. Karena pemimpin yang mereka sangat banggakan, pemimpin yang melakukan berbagai-bagai mujizat yang membangkitkan orang mati, tiba-tiba diperhadapkan pada peristiwa hukuman mati dan sampai mati di kayu salib. Otomatis pengikut-pengikutnya sangat tergoncang.
Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, Yeshua HaMasiah tidak mau langsung naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan bimbang dan ragu, dalam keadaan takut. Sehingga setelah peristiwa kebangkitan, Yeshua HaMasiah harus datang lagi kepada murid-muridnya, harus memberikan lagi penguatan kepada murid-muridnya, memberikan lagi jaminan kepada murid-muridnya bahwa betul-betul dia sudah bangkit. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pertemuan yang terjadi setelah Yeshua HaMasiah bangkit, dalam bacaan kita Injil Matius 28, bagaimana Yeshua HaMasiah memberikan penguatan lagi. Ternyata Yeshua HaMasiah bukan hanya sekedar bangkit dari antara orang mati, tetapi peristiwa kebangkitan menjadikan pribadi Yeshua HaMasiah diberi kuasa, bukan di bumi saja, bukan hanya di bawah bumi saja, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi Yeshua HaMasiah katakan setelah dia bangkit dari antara orang mati, maka dia diberi kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Haleluya. Banyak orang yang meragukan ketuhanan daripada Yeshua HaMasiah. Silakan manusia berpendapat demikian. Tetapi bagi saya dan saudara, kita telah melihat, kita telah diberi pemahaman pengetahuan bahwa Yeshua HaMasiah itu pribadi yang sangat luar biasa. Dia justru diberi kuasa setelah dia bangkit. Banyak orang bangkit, tetapi sesudah bangkit dia masih mengidap penyakit paru-paru lagi. Sesudah dia bangkit masih hidup sebagai manusia biasa. Sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia masih berada dalam kelemahan, bahkan ketidakberdayaan karena barangkali masih ada di tempat tidur. Tetapi Yeshua waktu dia bangkit, walaupun secara alamiah, secara tubuh jasmani sudah dihancurkan melalui peristiwa salib, tetapi waktu dia bangkit, batu yang menghalangi akan kubur harus digulingkan oleh kuasa kebangkitan. Dan dia bangkit bukan lagi pribadi yang babak belur, bukanlah pribadi yang lemah, tetapi Yeshua HaMasiah bangkit adalah pribadi yang telah memegang otoritas di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Sehingga bagi saya dan saudara, tidak perlu kita pusing dengan orang katakan, betulkah Tuhan Yeshua HaMasiah adalah Tuhan? Tidak peduli. Tidak perlu terpengaruh dengan berbagai pendapat. Saya hanya melihat apa kata Yeshua HaMasiah, bahwa dia telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia sudah memegang otoritas kehidupan di bumi maupun keberadaan sorgawi. Dan kalau dia telah memegang otoritas, apa yang harus saya dan lakukan? Dengar saja apa yang diperintahkannya. Amin. Dengar saja apa yang diperintahkannya. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Yeshua HaMasiah. Kerjakan saja apa yang diperintahkan. Karena yang memerintah saya dan saudara bukanlah pribadi yang biasa-biasa. Yang memberi perintah kepada saya dan saudara, yang kita akui, yang kita kagumi, yang kita muliakan, bukanlah pribadi yang biasa-biasa. Memang di dalam catatan firman Tuhan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tampil. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, raja-raja, para hakim-hakim, para rasul-rasul, para penginjil. Tetapi
Tidak ada pribadi yang seperti Yeshua HaMasiah. Dia datang dari kerajaan surga, firman yang menjadi manusia, kemudian dia menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dia menebus kehidupan kita. Dia membawa saya dan saudara dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan karena kebenaran yang kita lakukan, tetapi karena kasih karunia daripada Bapa Sorgawi yang diwujudkan dalam pribadi Yeshua HaMasiah. Dan sesudah itu Yeshua HaMasiah diberi otoritas di surga, bahkan di bumi. Jadi bukan hanya di bumi, saudara-saudara. Yeshua HaMasiah punya otoritas, punya kedaulatan, bukan hanya di bumi, tapi di surga. Sebab itu dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang masuk di dalam kerajaan surga kalau tidak melalui pribadinya. Karena memang dia empunya kerajaan surga, dia juga empunya kehidupan saya dan saudara. Percayalah kepadanya, lakukan apa yang menjadi perintahnya, maka saya dan saudara pasti akan bersama-sama dengan Yeshua HaMasiah dari kekal sampai kekal. Mari kita maju pada ayat yang berikut, ayat 19. Kita bacakan bersama-sama ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Setelah perjumpaan daripada Yeshua HaMasiah dengan ke-11 murid-muridnya, dan Yeshua HaMasiah katakan, hei murid-murid, kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, jadi kalau Tuhan katakan kepadanya sudah diberi kuasa, dan kuasa itu untuk apa? Atau hubungan kuasa yang dianugerahkan kepada Yeshua HaMasiah oleh Bapa Yahweh Elohim, Bapa Sorgawi, memberi kuasa kepada Yeshua HaMasiah di sorga maupun di bumi ini, dalam rangka apa? Dalam rangka apa Yeshua HaMasiah menyampaikan kepada murid-muridnya? Tentunya ada alasan. Bukan hanya sekedar ya Yeshua HaMasiah sudah menjadi pribadi yang memegang otoritas di sorga dan di bumi. Tentunya bukan hanya sekedar diketahui oleh murid-muridnya. Bukan, kekasih-kekasih Tuhan. Itu ada tujuannya. Dan tujuannya dalam ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah. Jadi kepada murid-muridnya, setelah mendengar Yeshua sudah diberi otoritas kuasa di sorga dan di bumi, maka murid-muridnya bukan kembali lagi sebagai seorang nelayan di Danau Galilea, atau menjadi seorang pribadi yang kembali lagi ke profesinya yang semula sebelum dipanggil menjadi murid. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Setelah mereka berjumpa dengan Yeshua HaMasiah, maka Yeshua HaMasiah katakan, karena itu pergilah. Demikian juga kepada saya dan saudara. Kita telah berjumpa dengan Yeshua HaMasiah, yang bukan lagi pribadi yang disalibkan, tetapi kita telah berjumpa dengan Yeshua HaMasiah yang adalah pribadi yang telah bangkit dari antara orang mati. Bahkan berjumpa dengan Yeshua HaMasiah yang adalah pribadi pemegang otoritas di sorga dan di bumi ini,
Dan kepada saya dan saudara dikatakan, pergilah. Artinya bergeraklah. Majulah. Jangan tinggal diam. Jangan kita berada pada keadaan yang penting sudah menjadi orang Kristen, pengikut Yeshua HaMashiach. Bukan itu tujuan utama. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Hanya sekedar menjadi pengikut. Tetapi firman Tuhan katakan, pergilah. Perintah untuk pergi itu artinya saya dan saudara disuruh bergerak. Untuk apa kita bergerak? Untuk menyelamatkan banyak orang. Saya mau tantang kepada jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Jangan berdiam diri. Karena kalau kita berjumpa setiap waktu, setiap saat, setiap hari dengan Yesus HaMashiach, Dia cuma bilang, pergilah. Dia tidak katakan duduklah. Tetapi Yesus HaMashiach katakan pergilah. Jangan saya dan saudara terkurung dengan pergumulan kita. Jangan kita terkurung dengan keadaan kita. Tetapi saat ini bangkitlah kehidupanmu. Apabila engkau dihalangi oleh pergumulan, pergilah, berdiri, bertindak, pasti mujizat terjadi. Pasti kuasa Tuhan terjadi. Saya pribadi kalau mau ikut keadaan saya, secara medis duduk saja. Saya sejak kemarin dia kembali digugat oleh keadaan kena vertigo. Jadi saya harus tutup mata terus. Tetapi semakin saya beristirahat, semakin saya berbaring, semakin dunia ini terputar, saudara-saudara. Sehingga saya katakan lebih baik saya berdiri. Dan sejak tadi malam saya bertindak untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran, pergi dan Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan lakukan perkara yang besar. Karena saya sudah membuktikan kalau saya berdiam diri semakin ditekan oleh pergumulan, semakin ditekan oleh penyakit. Tetapi kalau saya bergerak, saya pergi untuk melayani, di sanalah saya menemukan keajaiban daripada Tuhan. Di sanalah saya menemukan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi saya. Jadi ingat kekasih-kekasih Tuhan. Perintah daripada Yesus HaMashiach, pergilah. Artinya kita bergerak sesuai dengan kapasitas pribadi saya dan saudara. Dalam rangka kita melaksanakan, bekerja bersama dengan Yesus HaMashiach, Sang Juru Selamat. Karena Dia merindukan banyak orang diselamatkan. Kekristenan bukan hanya sekedar pengikut dari belakang. Kekristenan, pengikut Yesus HaMashiach disuruh untuk pergi melaksanakan amanat agung daripada Yesus HaMashiach. Di mana saja saya dan saudara berada. Inilah pesan daripada Tuhan. Untuk bergerak. Jangan sampai saya dan saudara dibatasi oleh keadaan kita. Apalagi dibatasi oleh zona nyaman. Banyak orang di tengah pergumulan minta datang berdoa, minta tolong kepada Bapa Yahweh, kepada Yesus HaMashiach. Setelah sudah ditolong, nah waktu menghadapi pergumulan, berjanji lagi. Ini namanya manusia. Dia pintar berjanji. Di tengah pergumulan, Tuhan tolong pakailah saya. Kalau saya sembuh, Tuhan pakai. Setelah sembuh,
kembali lagi kepada habitatnya. Tuhan katakan pergi, jemaat Tuhan, pergi selamatkan jiwa-jiwa. Kalau perlu minggu depan, tiap pribadimu sudah bawa 1 jiwa untuk Tuhan. Amin. Bertindak. Bapa Yahweh menyertai kehidupan kita. Jangan padamkan talentamu. Jangan padamkan karunia-karunia yang ada padamu, kekasih-kekasih Tuhan. Karena apabila engkau telah diberikan oleh Tuhan otoritas juga untuk melayani, lalu kehidupanmu diamkan itu otoritas itu, maka satu waktu Tuhan akan menuntut engkau. Satu waktu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dalam kehidupanmu. Bukankah saya dan saudara saat ini menjadi bilangan orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia? Oke, semua sudah menerima penebusan. Tapi bukan hanya sekedar menerima penebusan. Selanjutnya kehidupan saya dan saudara telah diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kalau kelengkapan kuasa itu sudah diberikan, pertanyaannya untuk apa? Untuk apa saya dan saudara dalam pujian penyembahan angkat tangan minta pengurapan daripada Tuhan? Apakah hanya sekedar untuk supaya engkau kuat bawa kendaraan? Atau engkau kuat ngosol sepatu? Atau engkau kuat untuk pergi ke sangir dan lain-lain? Kalau saya dan saudara diberi kuasa, diberi tenaga daripada Bapa Yahweh Elohim, itu dalam rangka untuk pergi menyelamatkan banyak orang. Dan pada saat kehidupan saya dan saudara menyelamatkan 1 jiwa saja untuk Tuhan, apa yang terjadi? Sorga bertempik sorak. Sudahkah engkau menggetarkan kerajaan surga? Sudahkah engkau dan saya mendatangkan sorga bertempik sorak? Karena 1 jiwa diselamatkan, 2 jiwa diselamatkan, sorga kembali bertempik sorak. Karena hidupmu membawa jiwa untuk Tuhan. Jangan menjadikan sorga itu hanya terbeban dengan permohonanmu, permintaanmu setiap menghadap Tuhan. Tuhan, berikanlah aku makan minum, soalnya ini barang sudah naik harganya. Oh, bahan makanan sudah naik harganya. Tuhan tolong. Setiap doa begitu terus, begitu terus, begitu terus. Akhirnya surga hanya ribut dengan permintaanmu. Jadikan surga bertempik sorak karena engkau melakukan perkara yang besar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita komitmen di hadapan Tuhan. Jadikan sorga bertempik sorak. Bukan karena menyambut permintaanmu, tetapi menyambut jiwa-jiwa. Hasil daripada engkau pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau engkau telah menghebohkan kerajaan surga, engkau dan saya sudah menghebohkan kerajaan Bapa Yahweh. Karena banyak jiwa yang diselamatkan, gampang untuk kebutuhan saya dan saudara. Dia pasti mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Saya punya kesaksian, kekasih-kekasih Tuhan. Di tengah keadaan fisik yang menurut ukuran medis, jangan lagi berdiri berkhotbah. Karena berkhotbah itu terlalu menguras tenaga. Tapi saya maju terus. Dan puji Tuhan, pada beberapa hari yang lalu, jantung saya yang awalnya bulan September tanggal 3 hanya 28% pompanya,
hasil pemeriksaan barusan ini sudah 40%. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru. Bahkan dokter waktu melihat di alat medis echo, dia katakan, Bapak punya bagian jantung yang ini, dia tunjukkan pada pemeriksaan waktu yang lalu pada bulan September, ini bagian yang sudah tidak bergerak lagi. Ya kalau sudah tidak bergerak, sudah tidak aktif, sudah mati. Tetapi dia katakan heran, ini bagian yang tidak bergerak di bulan September sekarang sudah normal, bergerak. Siapa yang menyembuhkan? Yeshua HaMashiach, dokter di atas segala dokter. Kenapa disembuhkan? Karena pergi melayani. Pergi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan tinggal diam. Yeshua sudah bangkit pada hari yang ketiga sesudah disalibkan. Dan kehidupan kita sudah berjumpa dengan Yesus yang bukan lagi pikul salib dalam penderitaan. Kita saat ini sudah berjumpa dengan Yeshua HaMashiach. Sudah diberi otoritas dari Bapa Yahweh Elohim. Sebab itu pergilah. Jangan kita terkurung dengan persoalan kita. Saya terlalu yakin. Namanya manusia biasa pasti ada pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulanmu membatasi kehidupanmu untuk pergi melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai penyakitmu membatasi pergerakanmu untuk maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saat ini Tuhan katakan, pergilah. Pada saat engkau pergi, penyakitmu sembuh. Saya hari ini kekasih-kekasih Tuhan, tadi hampir siang buka mata, keadaan masih sangat menyulitkan saya mau bangun, saudara-saudara. Sampai sudah ada di tempat duduk siap khotbah, masih juga puyeng seperti orang yang baru turun dari kapal. Tetapi setelah saya berdiri dan bertindak pergi untuk mengerjakan pelayanan, menyampaikan berita kesukaan, maka saat ini juga Tuhan sudah pulihkan. Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah berkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita melangkah di dalam terobosan ilahi. Jangan tinggal diam. Biasanya manusia di tengah badai kehidupan yang melanda dunia ini seperti 2 tahun yang baru berselang ini. Oh, biasanya manusia punya penyerahan betul-betul full kepada Tuhan untuk minta perlindungan dari serangan daripada virus. Tetapi setelah virus sudah reda, penyerahan juga reda. Ini keadaan manusia, saudara-saudara. Karena manusia nanti bersungguh-sungguh pada saat menghadapi situasi darurat. Tetapi kepada saya dan saudara, janganlah demikian. Mari kita, selagi Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baru, kerjakanlah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang berikut, pergi untuk apa kekasih-kekasih Tuhan? Secara khusus Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa pengikutmu kepada murid-murid, tidak. Tapi jadikanlah kehidupan manusia yang kita layani menjadi murid daripada Yeshua HaMashiach. Artinya, berikanlah pelajaran, berikanlah pengajaran yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Yeshua HaMashiach. Apa pelajaran yang diamanatkan oleh Yeshua HaMashiach? Tuhan katakan,
baptislah. Amin. Baptislah. Kenapa pernyataan perintah baptis itu terjadi sesudah kebangkitan? Nah, kita akan melihat rahasianya, kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa penekanan tentang baptisan ini menjadi amanat agung daripada Yeshua HaMashiach setelah Yeshua HaMashiach bangkit dari antara orang mati? Kenapa? Karena baptisan itu adalah persekutuan manusia dengan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Baptisan bukan hanya sekedar pertobatan, dibaptis dosa diampuni, bukan hanya sekedar itu. Tapi pesan Tuhan pada saat ini, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kenapa harus disuruh baptis? Karena baptisan itu adalah persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Orang yang dibaptis itu sama dengan menyatu dengan salib daripada Yeshua HaMashiach. Tapi Yeshua HaMashiach memang sangat mengasihi kehidupan manusia. Karena persekutuan dengan salib itu tidak mungkin bagi saya dan saudara bisa kita lakukan, bisa kita jalani. 12 jam penderitaan. Dirajam, dicambuk, sampai tubuhnya ini betul-betul tidak lagi jelas dengan sebagai tubuh manusia biasa. Karena sudah babak belur dengan cambukan. Sekali cambuk itu setelah ditarik ada daging-daging yang terlepas. Apakah saya dan saudara sanggup? Baru-baru ada video melakonkan Yeshua HaMashiach diperagakan oleh seseorang pikul salib. Kemudian tentara Romawi yang mencambuk. Setelah dia mencambuk dan mencambuk, dia rasa sakit, dia balik, kemudian dia tendang itu orang yang mencambuk. Itu karena palsu. Yesus palsu. Tetapi Yesus yang asli tidak sekata pun mengutuk dan memerangi orang yang mencambuknya. Karena dalam rangka keselamatan saya dan saudara, dalam rangka hidup kita, dan persyaratan untuk saya dan saudara mengalami kebangkitan, itu harus menyatu dengan salib daripada Yeshua HaMashiach. Tapi apakah kita sanggup untuk menerima cambukan? Apakah kita sanggup untuk menerima penganiayaan yang sangat berat itu dan naik di gunung untuk disalibkan? Tidak mungkin. Sebab itu Yeshua HaMashiach berikan cara yang sangat mudah, yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, hanya melalui masuk di dalam air baptisan. Itu sama dengan bersatu dengan kematian daripada Yeshua HaMashiach. Dan pada saat itu kita keluar dari air baptisan. Pada saat itu juga kehidupan manusia bersatu dengan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Jadi sangat mudah, tidak perlu disiksa di kayu salib. Masuk saja dalam air baptisan, kemudian keluar. Kita sudah menyatu dengan peristiwa kematian dan kebangkitan daripada Yeshua HaMashiach. Dan kita beroleh kerajaan yang kekal. Inilah berita yang Tuhan suruh sampaikan kepada dunia ini. Dari kehidupan saya dan saudara, pergilah ceritakan kebaikan daripada Tuhan. Sampaikan keselamatan dan selamatkanlah banyak orang. Itulah tugas bagi saya dan saudara. Dan berbahagialah kehidupan saya dan saudara yang melakukannya. Kalau kita sudah melakukannya, ayat yang ke-20 terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Orang yang menerima penyertaan daripada Tuhan adalah orang yang pergi. Bukan pergi untuk korupsi, bukan pergi untuk mencuri, tapi pergi menyampaikan Injil kerajaan surga dan membaptis. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berilah dirimu dibaptis. Selanjutnya ajarlah mereka. Jadi betapa pentingnya orang-orang yang menerima baptisan di dalam Yeshua HaMashiach. Bukan habis perkara, tetapi setelah dia keluar, dia akan menerima pengajaran-pengajaran yang benar di dalam Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Betapa pentingnya saya dan saudara ada dalam persekutuan jemaat, supaya kita menerima pengajaran yang benar, pengajaran Yeshua HaMashiach. Dan setiap pribadi yang sudah dibaptis, setiap pribadi yang membaptis, setiap pribadi yang pergi melayani pekerjaan Tuhan, ada jaminan daripada Tuhan. Tuhan katakan, lihatlah, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan takut kalau kita mengerjakan kebenaran. Jangan takut kalau saya dan saudara mengerjakan perintah daripada Yeshua HaMashiach. Dijamin kehidupan kita ada penyertaan daripada Tuhan. Haleluya. Ada penyertaan daripada Bapa Yahweh Elohim. Kecuali engkau pergi ke hal-hal yang duniawi, hati-hati, tidak ada penyertaan di sana. Tidak ada penyertaan daripada Bapa surgawi. Tetapi kalau saya dan saudara datang, bersekutu, beribadah, pergi untuk melayani, ketahuilah ada penyertaan daripada Bapa kita di surga. Kuasanya menyertai kehidupanmu. Keselamatan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Sehingga Tuhan katakan, jangan takut, jangan gentar. Aku menyertai kehidupanmu. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kami pergi bukan kepada hal yang duniawi, tetapi pergi menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Janji firman-Mu, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terpuji nama-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu.